Aba-aba dong, Mas. Senyum cemerlang. Ayo, senyum cemerlang, Senyum aba-aba. cemerlang ya. Oke, saya kasih aba-aba ya. Kalau Satu. kata Mbak Kety seperti ini, senyum cemerlang. Boleh dong, gayanya gaya bebas, ibu-ibu. Kita masuk ke acara kita. Nah, Moms Cerdas Financial. Kalau kita lihat di sini anak kita nih dari kecil nih dari mungkin nih usianya berapa nih kira-kira 2 tahun gitu udah senang main-main koin, udah kita ajak mereka untuk mulai mengenal koin, mulai mengenal uang untuk ditabung. Dari kecil nggak sih kita udah biasa begitu ya? Biasanya kalau anak-anak kan lihat ibunya misalnya belanja atau misalnya ibunya mau beli mainan terus ngeluarinnya uang gitu. Dia kan akan berpikir bahwa wah nih kayaknya benda keren banget nih gitu ya. Ajaib juga nih dikeluarin sama mama, aku bisa dapat mainan gitu. Dikeluarin sama mama, aku bisa beli es krim gitu. Jadi dari kecil nih memang sadar nggak sadar anak kita tuh udah dekat erat hubungannya dengan uang gitu. Tapi biasanya kecilnya eratnya dengan koin. Kita sharing sedikit ya. Kalau anak saya yang kecil, Omar itu dia pertama kali nabung di bank itu usia 4 tahun dengan membawa celengannya. Jadi saya waktu itu thankful banget untuk salah satu bank ternama gitu ya. Dia mau loh dibukain tabungannya, kemudian dipecahin celengannya di situ dan memang menabungnya dengan koin. Jadi sadar nggak sadar sih memang kita nih sebagai ibu cara nabung mengajarkan anak kita itu untuk menabung memang udah dari usia sangat dini. Benar nggak ibu-ibu? Ya, benar. Dari kecil banget. Ini yang perangan. Ini yang surat Contohnya gini, yang gampang juga adalah setiap lebaran atau misalnya Natal, kan dikasih ampau, biasa gitu, atau sinca gitu ya, kan dikasih ampau. Jadi ibunya ngomong apa? Ditabung ya, Nak. Nabung ya, Nak, gitu. Jadi emang dari kecil tuh udah nabung ya, Nak, gitu. Itu udah masuk sih sebenarnya ke otak kita dari kecil gitu. Dan sadar nggak sadar si orang tua ini sebenarnya merasa bahwa nabung ini memang sesuatu yang memang krusial gitu untuk dilakukan oleh semua orang. Kan kalau untuk hal-hal baik kita nanamin dari kecil gitu kan. Cuman di sini nih hari ini Mas Dodi itu akan kasih tipsnya nanti. Gimana sih dari kata-kata nabung ya, Nak, ke implementasinya supaya nabungnya juga nggak salah gitu. Karena nabung caranya juga pasti macam-macam gitu ya. Nah, terus kita masuk nih ke kondisi kita sekarang, coronavirus di mana-mana. Karena itulah kita sekarang juga memang lewat Zoom. Kalau enggak sih mungkin kita udah ada di satu tempat hore-hore gitu kan bikin acara. Cuman karena kondisinya lagi begini, namanya PSBB. Jadi kita memang harus sudah berada di rumah gitu. Ternyata si coronavirus ini yang sudah berjalan mungkin 5 bulan ya, hampir 5 bulan itu mempengaruhi behavior kita juga, mempengaruhi cara pandang kita juga gitu. Dan ternyata mempengaruhi pola kita mengeluarkan duit juga loh. Sadar nggak sih kalau sekarang kita lebih seneng keluarin duit itu nggak pakai duit. Ada yang pakai OVO, benar nggak? Ada yang Gojek, ada yang transfer ya. Aku transfernya kemana? Gitu. Atau pakai card, atau memang Mas Ibra tanggalnya. Jadi kayaknya tuh memang behaviornya sudah mulai bergeser. Dan tanggal berapa bentar ya aku belum. Baca kita. Dan ternyata yang terjadi tuh ada dua adendumnya selesai kok sampai tanggal yang memang efek besar gitu ya. Gimana? Kita langsung buka aja. Ini mah nggak nambah waktu ya? Hah? Nah, dimana di sini yang terjadi itu adalah sideways effect sama woman syndrome. Jadi itu ternyata itu ketimpaan pekerjaan limpahan soalnya ada yang resign di perempuan gitu ya. Khususnya ternyata perempuan ini bayarnya tuh itu aku nggak ngerti. Rara aku kan nggak tahu. Kepanikan. Sebenarnya kita mah kepanikan nggak cuma pada saat ini aja ya. Bukan. Oke, kita mute peserta ya sebentar. Ya, semua pesertanya aku mute dulu. Boleh dibantu teman-teman, di mute semua. Mungkin lagi
kecuali nanti Mas Rangga dan Mas Rangga. Oke. Mas Rangga tolong, Mas Dodi tolong unmute ya, yang lainnya tolong di mute. Oke. Oke, kita mute dulu ya. Oke. Mbak Hafifah baru join. Oke, saya sudah mute ya. Oke, ini apa sih yang terjadi? Ternyata si PSBB atau si corona ini menyebabkan ada dua sindrom yang sangat erat, terutama untuk perempuan. Pengeluaran itu ternyata muncul akibat perasaan penting yang mendadak muncul akibat keresahan atau kepanikan. Sebenarnya kalau perempuan itu paniknya perempuan ini sih diskon aja panik, benar nggak? Ada orang nih yang ngomong misalnya, Bodyworks diskon 15% loh, itu aja panik. Oh oke, bareng-bareng langsung gitu ke shopnya. Atau dibilang di Shopee harganya lebih murah dibanding Tokopedia, langsung shifting ke Shopee gitu. Memang itu ininya perempuan ya, karena memang perempuan itu kan senang belanja. Tapi di dalam era kita lagi PSBB ini, ternyata karena behavior kita berubah, kita sekarang keluar harus pakai masker, kemudian kita juga harus cuci tangan lebih sering, kemudian kita juga semuanya itu sekarang berkaitan dengan yang namanya health, jadi intake vitaminnya juga kita lebih perhatikan, sehingga itu menjadi kebutuhan yang penting juga buat kita. Mungkin kalau zaman dulu masker itu bukan satu kebutuhan yang penting buat kita, contohnya. Sekarang masker ternyata jadi kebutuhan yang sangat penting. Kalau pergi nggak bawa masker panik, ketemu orang nggak bawa masker nggak pengen ketemu gitu kan. Jadi ya memang harus kita beli, ternyata seperti itu. Nah, kemudian side effect-nya itu adalah sesuatu yang terpaksa, itu 80%. Yang terpaksa tanpa disadari itu misalnya apa sih? Misalnya contohnya, kalau misalnya kita ternyata memang harus intake vitamin D misalnya gitu, kan terpaksa ya dipakai. Kalau dulu mungkin nggak kepikiran. Atau vitamin E misalnya. Nah, kebutuhan-kebutuhan itu yang ternyata sekarang merubah behavior kita, yang tadinya kita mungkin nggak kepikiran belanjanya, jadi kepikiran belanjanya. Ini terjadinya sering nggak sih gitu kan? Ya sebenarnya yang namanya hidup kan pasti berubah ya, cuman ini kebetulan memang kita lagi dalam fase seperti ini aja. Jadi sebenarnya kalau we're talking about 5 tahun ke depan, 8 tahun ke depan, pasti sindrom ini akan cycle kejadian lagi. Jadi gimana caranya kita untuk nyikapinnya gitu. Oke, ini aku soalnya multitasking banget ya. Aku yang nge-proof. Oke. Jadi teori jadi praktis. Jadi kalau di sini dilihatnya adalah kita ngerti nih teorinya, learningnya gimana, cuman praktisnya harus dong, gitu kan. Nah, masuk ke tips ya langsung ya. Gimana sih tips mengatur pengeluaran? Kalau kita boleh sharing sedikit, nanti langsung dibuka aja suaranya. Kalau misalnya pengeluaran yang menurut teman-teman cerdas itu yang kayak gimana sih? Kita tuh cerdas pengeluaran itu yang kayak gimana? Apakah yang hemat banget sampai misalnya nggak boleh ngapa-ngapain, atau sangat terprediksi banget, atau misalnya tips untuk cerdas mengatur keuangannya, cari diskonan gitu. Kalau menurut teman-teman gimana? Satu pertanyaan, satu hadiah dari Generali. Wah, kalau gitu langsung cepat. Silakan yang mau bertanya, ada satu tumbler dari Generali yang akan dikirimkan teman-teman. Langsung di chat ya. Ada yang mau cerita nggak nih tips untuk cerdas ngatur keuangannya? Ayo dong, ayo dong. Belum ada yang mau cerita nih? Ada dong, asik, ada. Pakai, oke, ini ada nih. Ada dari Mbak Eva, pakai presentasi 50, 30, 20, 10. Oke, Mbak Eva boleh nggak di-unmute yuk cerita dikit?
Apa sih maksudnya 50, 30, 20, 10 itu Mbak Eva? Halo Mbak. Hai Mbak Eva, gimana Mbak Eva? Jadi aku kalau manajemen keuangannya itu dibagi 50, 30, 20, 10% gitu. Jadi 50 itu untuk biaya kebutuhan sehari-hari, terus 30 itu untuk invest, tabungan, 20 itu untuk dana darurat. 20 itu untuk apa sih namanya? Iya, darurat. Terus kalau yang 10 untuk gereja perpuluhan. Untuk apa? Maaf. Untuk gereja persepuluhan, Mbak. Oke. Iya, dari itu sih. Eva. Iya. Oke, bagus banget ini teorinya ya. Jadi 50, 30, 20, 10 itu sudah mencakup semua kebutuhan kita jangka pendek maupun jangka panjang gitu ya. Iya, Mbak. Udah termasuk di situ sih. Karena udah ada invest sama tabungan. Terus kalau untuk yang jangka pendek ada dana darurat. Iya, benar. Dana darurat sangat dibutuhkan ya. Kalau investasinya Mbak Eva, kalau menurut Mbak Eva investasinya dalam kondisi sekarang ini, Mbak Eva sendiri sudah berinvestasi? Investnya aku sih lebih untuk sekarang lebih ke tabungan dulu aja, Mbak. Tabung dulu. Oke. Karena belum berani buat beli apa-apa dulu. Karena itu bentuknya ke dalam dana darurat ya. Iya, betul. Iya. Mbak Eva nanti hadirnya langsung tolong di-share alamatnya direct ke saya. Oke, jadi Mbak, makasih. Thank you. Terus ada dari Mbak Mamanya Ara bilang yang nggak lebih besar dari penghasilan. Oke. Kemudian ada lagi yang bilang Mbak Nindya tuh bilang bahwa pengeluaran sesuai budget yang sudah diposkan. Wah, ini keren banget, udah dipos-posin. Mbak Nindya boleh mungkin di-unmute ceritakan. Halo. Hai Mbak. Halo Mbak. Ya, gimana nih Mbak? Kalau dari aku biasanya awal-awal kan misalnya gajian dari suami dan dari aku itu udah sehari sebelumnya kita kayak ngelis apa yang harus keluar baik dari dia sama saya juga. Terus habis itu ya sesuai sama yang kita udah list ini apa. Walaupun di list itu kayak hiburan dan makan di luar udah dimasuk di listnya itu juga. Jadi kalau misalnya jajan GoFood itu udah ada di listnya juga. Jadi nggak lebih dari yang situ. Oke, jadi cerdaslah mengatur pengeluaran ini. Kalau Mbak Nindya tuh udah masukin semuanya sedetail-detailnya gitu ya. Bahwa ini buat makan, untuk makan keluar, buat hura-hura itu udah masuk semuanya gitu ya. Iya. Keren. Nah, ini kayaknya ibu-ibunya memang udah pada keren-keren ya. Ada Bu Vina juga yang mengatakan kalau saya dengan cara menggunakan pos kebutuhan sehari-hari dan bulanan. Jadi justru sudah dipisahkan mana yang jangka panjang, mana yang harian. Saya kasih pengalaman sedikit aja sih, cerdas mengatur pengeluaran. Sebenarnya kalau secara teori pengaturan keuangannya memang kita harus punya surplus atau yang memang kita taruh itu 20%. Kemudian debt income ratio atau yang boleh dijadiin cicilan, karena kan kita sendiri ini pasti nyicil untuk kebutuhan kita untuk lebih baik gitu. Itu maksimum ada di angka 30% dari ininya kita, penghasilannya kita. Tapi itu installment-nya. Jadi kalau teman-teman punya kartu kredit, iya. Cicilan panci, iya. Misalnya gitu ya. Rumah, iya. Motor, iya. Sepeda, iya. Nah, in total itu maksimum harus 30%. Kalau misalnya lebih, biasanya kita akan engap. Gitu. Biasanya kita akan merasa bahwa, aduh ini kok kayak dapat duit tapi habis gitu. Terus 20%-nya tadi memang nggak boleh diapa-apain atau memang harus ditabung gitu. 10% kalau tadi katanya Mbak Eva memang 10% itu untuk zakat gitu lah ya, untuk diberikan keluar lagi. Nah, kenapa pakem-pakem ini secara sadar harus kita kerjakan? Karena memang kalau enggak nanti gulungannya ke belakang itu agak sedikit
susah untuk kitanya. Tapi yang paling perlu juga yang paling perlu juga adalah behavior kita, gitu. Atau kita tuh biasanya suka keikut-ikutan. Contohnya, misalnya nih, kalau misalnya kita lagi sekolah lah, misalnya cari sekolah. Kadang kita nyari sekolah itu bukan yang sesuai dengan kebutuhan anak kita, tapi biasanya justru ngikutin tren. Contohnya, lagi tren active learning, sibuk cari sekolah yang active learning. Sibuk cari sekolah di mana sih yang active learning, padahal belum tentu misalnya sesuai dengan anak kita yang memang active learning. Atau misalnya ada satu sekolah yang memang terkenal bahwa kalau masuk situ nanti dia bisa masuk ke university yang bagus-bagus gitu. Masuknya dari kapan? Dari SD, atau kalau menurut saya mah ya kelamaan dari SD ke SMA gitu kan. Terus dipaksain anaknya ke situ dengan cara yang menurut tren itu adalah sekolah itu yang baik. Nah, behavior itu sebenarnya di ibu harus dijalankan atau it's very important gitu. Kenapa? Karena kita yang harus tahu sih sebenarnya goals dari keluarga kita ini maunya apa. Bikin perencanaan. Nggak cuma keuangan, tapi behavior, value tuh masuk ke dalam situ. Jadi menurut aku, mau nabungnya itu selama range-nya di 20% dan pengeluarannya atau cicilan kita range-nya di 30%, itu masih fine selama kita ngerti sih value-nya itu buat apa. Jadi kalau kita mau nabungnya berapa lama? 5 tahun dari sekarang, 8 tahun dari sekarang, ada yang 10 tahun dari sekarang, atau yang cepat. Ada yang 2 tahun dari sekarang, 1 tahun dari sekarang, atau 6 bulan dari sekarang. Kan banyak kebutuhan-kebutuhan yang memang kita sudah rencanakan dengan keluarga kita. Kenapa ke ibu-ibu? Karena biasanya rodanya justru memang di ibu-ibu sih. Kalau laki-laki itu secara behavior kalau punya duit mikirnya hobi. Coba mana Pak Nano, Pak Rangga, suaranya apakah benar? Kalau punya duit, baliknya ke hobi. Biasanya ke hobi. Kalau perempuan Betul itu banget. memang, benar banget. Kalau perempuan itu biasanya lebih ke keluarga. Jadi kenapa sih itu perempuan tuh lebih, kalau bisa, kalau nabung tuh lewat ibunya. Ibunya deh yang di-approach gitu. Ibunya yang harus sadar. Karena biasanya kalau bapaknya, behavior ini nih yang agak susah nih. Jadi begitu dia punya penghasilan lebih, yang kepikiran sama dia, karena menurut dia, oh anak kan yang mengurus udah istri, gitu ya. Jadi buat dia kebutuhan yang lebih itu, oh betul, ada yang betulnya banyak banget. Kebutuhan yang ternyata, aku income-nya, misalnya let's say 8%, oh ternyata bisnis aku berhasil, naik income 10%. Yang kepikiran adalah hobinya. Hobinya bisa macam-macam, kalau yang sepeda ya sepeda, atau yang kalau misalnya yang memang hobinya di robot-robotan, ya dia akan tiba-tiba inget tuh robot-robotan lagi. Yang hobinya ada, jadi jangan dimarahin juga ya, karena maksud saya memang si laki-laki ini ya boys will be boys gitu. Buat mereka itu tuh adalah release their stress gitu kan. Nah jadi kalau misalnya, jadi yang sebaiknya dilakukan adalah komunikasi. Gimana sih gitu, misalnya kayak teman-teman nih, si anak sekarang usianya 1 tahun, karena kebanyakan 1 tahun gitu kan. Oke, berarti kalau SD sih insya Allah aman lah gitu ya. Oke, SMP-nya itu kan kita udah harus mikir, karena sekarang udah lebih scatter lagi, udah ada SMP yang ditunjuk dan lain sebagainya. Berarti uangnya atau persiapan nominalnya harus sudah lebih jelas. Jadi pada saat bapak-bapaknya 8 tahun dari sekarang pasti kan udah lebih stabil gitu, pasti kan udah lebih bagus keadaannya gitu kan. Nah kalau dia lebih bagus dari keadaannya dari sekarang, at least ketika behaviornya mereka nggak bisa ngikutin atau nggak bisa berhenti di saat sekarang nih, behaviornya ternyata udah belanjanya juga udah gila-gilaan, at least kita masih punya dana cadangan yang tetap yang kita siapkan untuk kebutuhan anak-anak kita, gitu. Setuju ya? Oh, Pak Rangga manggut-manggut langsung. Oke. Setuju. Saya setuju. Itu nggak sih? Aku bukan gender ya, cuman ini pengalaman hari-hari aja. Saya mewakili istri saya. Setuju, Bu. Setuju. Ya.
Jadi aku belum masuk tabungannya apa nih. Cuman ide-ide cemerlang itu udah memang harus kita lakukan dari dini banget. Jadi begitu nikah, salah ya, menurut aku gini. Orang tepat ketika ada orang yang mengatakan, ih kok ngomongin duit sih sama suami? Iya, harus loh, ngomongin keuangan itu harus. Tapi ngobrolnya yang sehat, gitu. Bukan yang aku maunya duitnya 10 juta gitu ya, nggak gitu juga gitu, sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan income yang ada di keluarga itu, dan sesuai dengan value-value yang memang kita sama-sama build sama pasangan kita. Kalau misalnya biasanya ide-ide itu, kecemerlangan itu tidak datang dari pihak laki-laki biasanya ibu-ibu yang punya ide-ide yang gimana ya kalau nih, ibu-ibu kan suka kepikiran gitu, gimana ya kalau misalnya aku kan pintar banget nih jual risol, aku jual ya risolnya ke kantor kamu, itu udah another income loh, benar nggak? Betul. betul kayak ini yang betulnya kenceng kayaknya perlu habis ini ngobrol. Iya. Banyak titipan soalnya dari saya jualin lagi ke teman-teman yang di kantor. Nah, Just tip ya. Just tip, betul. Atau misalnya ibu-ibu yang memang dulunya senang dandan gitu kan ya, terus di rumah jagain anak, ya udah deh tiba-tiba punya aja gitu ide cemerlang, aku dandan deh sambil aku videoin, upload di YouTube, dapat uang. Bener nggak sih? Kalau ide-ide itu biasanya it's just come up aja sih, untuk perempuan tuh it's just come up. Nah itu yang perlu dibicarakan sama suami atau sama pasangan gitu ya, gimana caranya untuk supaya keluarga kita ini bisa sejahtera. Nah ini kalau tips secara pengajarannya, anggaran biaya bulanan dengan cermat. Jadi sebenarnya boleh nggak sih ngutang? Kalau saya, menurut saya boleh. Selama memang hutang itu sifatnya adalah kita sadar satu, sesuai dengan norma kita gitu ya. Jadi kalau yang memang pakai norma syariah ya dilakukan dengan syariah. Yang kedua dilakukan dengan sadar dan tahu bahwa tujuannya bukan untuk lifestyle, tapi untuk kebutuhan kita yang memang, tapi untuk memang hidup kita yang lebih baik. Ini loh, ada tiba-tiba masuk suami aku nggak mau jualan, katanya nggak tega, pengennya ngasih barangnya kalau perlu gratis. Suaminya baik banget ya. Terus kemudian anggarin biaya dengan cermat. Biasanya biaya bulanan kita itu akan shifting sih. Biasanya itu tiba-tiba, karena pergerakan anak ya, itu cepat banget. Yang hari ini dia pakai Pampers, besok kita nggak ada pengeluaran Pampers, tapi kemudian kita ada pengeluaran misalnya sekolahnya atau lesnya, gitu. Dia habis susu misalnya gitu, susu formula yang tadinya kita udah anggarkan sekian, dia nggak pakai susu, berarti kayaknya nih nggak ada lagi dong nih additional pengeluaran. Jangan salah, ada lagi gitu, karena memang anak ini investasi. Jadi sampai anak ini dewasa, memang sifatnya adalah kita menganggarkan buat mereka, dan dan menurut saya nggak boleh setengah-setengah sih kalau untuk anak. Kemudian adalah bedakan kebutuhan dengan keinginan. Nah ini kan buat perempuan agak susah, butuh banget gitu, aku butuh banget misalnya ada hijab gitu kan ya. Suami selalu mengalah ya Mbak Lina ya. Gitu. Curcol kayaknya. Bisa juga. Curcol ya Pak Rangga ya. Laki-laki di sini saya sama Mas Dodi, jadi sudah terima aja ya Mas. Jadi gini contohnya, punya hijab udah warna pink gitu ya. Terus ada hijab warna pink juga, tapi harganya murah. Kita bisa tiba-tiba butuh aja sih. Iya. Kenapa? Soalnya bahannya kalau yang itu panas, kalau perempuan tuh gitu. Suka tiba-tiba butuh aja. Sekarang tambahan paket masker juga Mbak Lina. Jadi satu hijab sama masker atau sama. Masker gitu. Nah, itu memang kalau perempuan tuh kelemahannya di situ. Nah, ini yang kita juga harus punya ide cemerlang juga. Gimana caranya? Aduh, kalau ibu-ibu sekarang mah udah pinter-pinter lah. Misalnya ada barang yang harganya kalau beli 5 diskon. Nah, nanti dia kumpulin tuh teman-temannya. Beli, dia kan juga dapat gitu kan, atau dia bisa dapat diskon dari situ. Ide-idenya itu cemerlang-cemerlang semua. Mam Nurul, ada yang mau ditanyakan? Raise her hand. Oke. Kemudian financial planning adalah jawabannya iya. Kenapa? Karena ini kenapa ya? Ya. Mbak Tessa?
Ada apa? Oke, financial planning ini adalah jawabannya karena nanti memang akan diberikan yang lebih konkret. Nah, ini tips kedua tadi. Ada yang mau tanya dulu? Ini kalau, oke, saya coba masuk ke pertanyaan dulu ya. Masuk ke pertanyaan, aku ini dulu. Oke. Waduh, ini pertanyaannya kok bagus-bagus banget ya. Sisi bisa dibilang pinjaman abadi. Oh, itu saya bekas anak sisi terduga nih. Sebenarnya kartu kredit itu nggak apa-apa loh, selama kita benar makainya. Justru dia itu bisa membantu kita. Selama kita punya tujuan yang jelas, kita bayarnya full payment, itu bisa ngebantu kita banget, terutama untuk usaha. Kemudian dengan kondisi ekonomi sekarang, investasi apa yang bagus, emas atau saham? Nah, kalau Mbak Cikita boleh di open mic-nya. Mbak Cikita lagi sibuk nggak nih? Mbak Cikita. Oke, nanti kita coba jawab ya, karena ini udah lebih ke Mas Dodi nih. Mau tanya terkait perencanaan keuangan untuk investasi pendidikan anak, apakah investasi dengan LM memang menjanjikan? Persiapan dana pendidikan. Sekarang LM lagi naik-naik banget, keputusan membeli LM. Logam mulia ya. LM bagus, malah sekarang juga kan ada LM yang memang sifatnya nyicil gitu ya, dari Pegadaian. Dihitung aja, apakah LM ini memang gini, apakah misalnya harganya 10 juta gitu, terus dia kan bisa nyicil, itu udah pasti ada bunganya, udah pasti ada interestnya. Nah, apakah si interestnya ini memang mengcover untuk kebutuhannya Mbak di jumlah di tenor atau di jangka waktu yang memang Mbak akan ambil. Itu kalau LM ya, karena LM kan sekarang bisa dicicil juga. Tapi sebenarnya ada juga tabungan-tabungan yang memang dia nabung dan dia memang sudah memastikan nadar tenornya itu misalnya 5 tahun atau 8 tahun, dia langsung mendapatkan X number tanpa kita ada interestnya. Itu juga sekarang udah ada. Ibaratnya memang kita udah di fix lah di awal. Misalnya let's say seharga 13.000 tuh lebih murah dari Starbucks lah ya. Misalnya 13.000 itu kita beli apa? Beli apa sih 13.000 sampai gak kepikiran loh aku. Cilok. Oke. Misalnya ingat aja nabung cilok, 1 hari 1 gitu ya, 1 kali jajan cilok. Kemudian itu ternyata sudah bisa membuat dana pendidikan atau investasi pendidikan anak kita di jangka waktu tertentu. Ya. Kemudian janji jiwa Mbak, dapat janji jiwa katanya 13.000. Oh gitu. Ya, saya. Oke, asuransi pendidikan gimana? Ya, oke. Aku gini sih, sebenarnya kalau asuransi pendidikan mungkin nanti itu lebih detail ya, mungkin bisa one on one karena apa sih yang teman-teman dapat dari asuransi pendidikan itu gitu. Karena basically the word of insurance adalah kita tercover secara diri kita, gitu kan ya Pak Angga ya, ini koreksinya Pak Mero. Jadi basically itu yang membedakan adalah kita juga di cover apabila terjadi sesuatu risiko terhadap kita, kemudian tabungan itu masih tetap berjalan gitu ya, atau dia masih tetap tercover gitu ya Mas Rangga ya. Nanti kalau pertanyaannya sudah sangat pertanyaanku di atas nggak kebaca. Aduh, Mbak Tes maaf, suamiku nggak gengsi aku, pertanyaannya mana Mbak Tes? Setuju Mbak Lin. Nanti ya Mbak Tes ya diulang. Tentang dana darurat Mbak Lin, itu mesti berapa kali dari pengeluaran? Dana darurat harus berapa kali dari pengeluaran? Sebenarnya gini, dana darurat itu kan yang harus kita simpan dari penghasilan, ya kan? Sebaiknya 5 kali dari penghasilan kita, penghasilan yang ada di keluarga ya. Jadi bukan tabungan kalau dana darurat itu. Jadi dana darurat itu sebenarnya adalah kita nabung dulu untuk kita mencapai punya dana darurat, gitu sih. Kalau punya utang dulu, mending beresin utang atau siapin dana darurat. Bisa dua-duanya Mbak Agnes. Bisa dua-duanya. Kita nanti bisa ngobrol. Tips-tipsnya. Oke nih, kita langsung masuk ya. Menambahkan usaha sampingan yang tidak butuh modal besar. Itu tadi yang aku katakan. Bahwa ide-ide cemerlang ini dari perempuan banyak banget. Biasanya bisnisnya yang mudah-mudah aja, nggak butuh modal besar. Apa sih? Punya grup WA nggak? Punya dong, mama pasti punya. Banyak nggak? Banyak biasanya. Grup sekolah si A, grup sekolah si B, grup sekolah si C. Dari grup sekolah nanti turun lagi tuh, grup arisan.
turun lagi inner circle gitu kan. Terus grup SD, grup SMP, grup SMA, grup kuliah. Turun lagi inner circle SD, SMP, SMA, kuliah. Gitu nggak sih? Pokoknya kita grup tuh banyak banget. Nah, gimana sih bisnis yang mudah dan tidak perlu modal besar? Satu, tipsnya adalah yang kita kuasain. Karena kita udah ibu-ibu, ya, jadi nggak perlu lagi muluk-muluk untuk belajar, terus muluk-muluk untuk berani mencoba sesuatu yang baru. Nggak semua orang bisa cepet shiftingnya, tapi apa yang kita kuasain. Ingat aja dulu-dulu waktu kecil, oh ternyata waktu kecil aku jualan kertas misalnya kertas surat dulu zaman kecil. Nah, dikembanginnya dari yang itu, dari yang memang kita pernah kerjain misalnya. Terus mudah apa? Yang memang hari-hari aja ketemu. Contohnya ketemunya sama ibu-ibu, ya memang yang related saja sama ibu-ibu gitu. Misalnya yang related sama ibu-ibu apa sih? Ya hijab, ya makanan gitu yang kita bisa. Makanan juga nggak usah. Kadang-kadang tuh saya kan suka dipikir ya kan aku nggak bisa masak. Coba kalau misalnya gitu turun lagi ke satu levelnya lagi. Masakan yang lagi hit sekarang, yang banyak pakai bahan apa ya? Misalnya, oh yang banyak sekarang mozzarella, ya udah kita jualannya mozzarella. Yang banyak sekarang pakai telur, ya kita jualannya telur. Misalnya contohnya seperti itu. Nanti di upgradediri.com itu ada kelas untuk jagoan WA judulnya, itu gimana tips-tipsnya orang untuk jualan bisa jago lewat WA. Untuk teman-teman yang participate hari ini, aku bukain free. Kemudian kita harus berani mencoba dan kerja keras, cerdas membagi waktunya. Jadi kalau Anda ada masih nemenin anak sekolah dan lain sebagainya, disisipin waktunya. Oke. Nah, kita masuk ke tips cerdas menyimpan uang. Nah, aku harus geser kanan kiri. Wow, gambarnya dolar. Bisa nggak sih penghasilannya dolar? Bisa dong. Sebisa mungkin hindari berhutang. Hindari berhutang yang tidak penting. Tapi sebenarnya masih sehat kalau kita memang berhutang, di mana hutang itu memang kita hitung ke dalam satu pemasukan dan pengeluaran. Jadi contohnya, kita berhutang untuk kita, let's say misalnya aku pakai utang kartu kreditku untuk beli jilbab satu lusin, let's say gitu ya. Nah, dihitung berapakah si jilbab satu lusin ini dengan interestnya, dengan bunganya. Setelah itu harga jual kita harus dimasukkan ke dalam marginnya, sehingga kita bisa membayarnya hutang itu di tepat waktu, atau memang pada saat kita membayarkannya, kita membayarkannya secara bertahap dan jelas. Jadi jangan, yang penting tidak scatter. Kalau aku kurang setuju nih dengan kata-kata pertimbangkan untuk berinvestasi. Investasi harus dari kita berkeluarga. Hanya yang membedakan adalah levelnya. Jadi mungkin yang awal-awal itu kita berinvestasinya memang investasi yang sifatnya jangka pendek, ada yang jangka menengah, dan ada yang jangka panjang. Jadi yang jangka pendek investasinya apa, menengah apa, panjang apa, nah itu yang kita pertimbangkan dengan keluarga sendiri, dengan suami masing-masing. Tapi harus investasi. Caranya apa? Macam-macam. Sekarang udah banyak banget cara kita untuk berinvestasi. Kita mau berdandan misalnya kita pakai emas, itu udah investasi. Kemudian fix tabungan, itu udah investasi. Kemudian punya duit kecil-kecil, kita beli tanah, kita beli rumah sedikit, tapi yang sifatnya kecil-kecil, itu sudah investasi. Kemudian yang paling penting adalah cerdas memilih instrumen investasinya. Karena nggak semua instrumen investasi yang tren, itu sesuai dengan value atau sesuai dengan tujuan dari keluarga kita. Jadi kita juga harus cerdas nih, menyatukan dengan apa sih sebenarnya yang kita pengenin untuk goals-nya ke keluarga kita. Sampai sini ada yang aku buka lagi pertanyaan ya, katanya ya. Jadi aku mau bagi-bagi hadiah lagi nih dengan pertanyaan. Aku dapat nggak Mbak? Astari dapat deh tadi, ada di atas Mbak Astari. Oke, jadi aku sekarang mau kasih, nanti akan direct dikirimkan langsung dari Snow Cafe, ada 5 untuk yang beruntung hari ini, ada 5 minuman dari Snow Cafe.
Jadi, oke Mbak Dewi ini, Mbak Dewi ya benar. Ini hadiahnya nanti share juga ke aku. Thank you banget untuk semua ibu-ibu, semua partisipan yang hadir. Untuk hadiahnya apakah direct mau dikirimkan ke rumah masing-masing?